Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang mulia para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan yang hadir semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berdataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dalam kesempatan malam hari ini di cuaca yang cukup dingin untuk kita alami saat ini, belum ada berpanjang lebar, hanya sekedar ingin istifadah, mengambil faedah, mengambil manfaat dalam pertemuan kita. Ulun dapat faedah, pian dapat faedah. Kita bersama-sama marilah merenungi satu perkataan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahulah pian siapa Sayyidina Umar? Tahulah Sayyidina Umar siapa? Tahu enggak? Tahu apa ada? Sayyidina Umar. Gimana tahu? Sayyidina Umar itu siapa? Sahabat Nabi. Terus Amirul Mukminin, oke juga. Apalagi selain daripada itu, Sayyidina Umar ada hubungan dekat dengan Nabi. Jadi mintuhanya Rasulullah, karena Sayyidatuna Hafsah dikawini oleh baginda Nabi SAW, anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab ini termasuk sahabat Nabi SAW yang paling banyak menampakkan karomatnya ketika hidup. Sahabat itu semuaan banyak memiliki karomat, tapi yang paling banyak memiliki karomat yang ganjil menurut mata manusia itu Sayyidina Umar. Pernah diceritakan Sungai Nil itu kering. Pernah Sungai Nil itu kering. Satu-satunya mata air, sumber air yang bisa digunakan oleh penduduk Mesir itu Sungai Nil pada zaman itu. Tahu-tahu Sungai Nil ini kering, milik bukan Mesir. Bakal di bukan yang ini, nak mandian, nak minuman apa? Sungai kering. Kita di kandang Nabi itu suah kering sungai. Itu Sungai Nil sempat kering. Zaman itu gubernurnya Amr bin As. Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Maka beliau mengirimkan utusan tulang ke Madinah mengadukan bahwa Sungai Nil itu kering. Apa kiriman Sayyidina Umar untuk mengatasi kekeringan Sungai Nil? Ini karomatnya mustahil bisa dicerna oleh akal, tapi kita terima dengan keyakinan hati. Sayyidina Umar menulis di kertas, min Bismillahirrahmanirrahim, min Amiril Mukminin Umar ibn Khattab li Nahri Nil. Itu aja tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim, min Amiril Mukminin Umar ibn Khattab li Nahri Nil. Sampaikan kepada gubernur Mesir, timbai ini ke Sungai Nil. Masukkan kertas nomor tulisan ini ke Sungai Nil. Sampai ke tangan Amr bin As. Amr bin As pun menimbai kertas itu ke Sungai Nil. Langsung Sungai Nil itu berbanyung sampai ini disuakarin lagi. Kadang ini kering, dapatnya arah Sayyidina Umar. Ini karomat. Jadi kian bila sumur pina kering-kering timbai ngaran Sayyidina Umar. Atau tawasuli Sayyidina Umar. Tawasuli Sayyidina Umar di sumur itu pada sumur, kamu jangan mandi-mandi kering. Saya Sayyidina Umar. Insya Allah sumurnya bebanyu taruh kita. Insya Allah. Tapi mungkin ada bebanyu waktu takdir. Ya tapi bisa salahkan macam-macam. Nah ini salah satu karomat Sayyidina Umar. Pernah juga di kota Madinah itu kena gempa. Pernah kena gempa di kota Madinah. Sayyidina Umar istilahnya mengatakan kepada tanah nampu goyang itu tadi,
langsung tanah nang diucapi oleh Sayyidina Umar berenai ada suasana gempa lagi. Coba bayangkan andai kan Sayyidina Umar ada di Indonesia, Cianjur ada bencana gempa. Andai kan Sayyidina Umar ada di Indonesia, banyak karamat Sidin. Sidin bisa mengomando tentara dari jauh. Pernah rakatan bahwa Sayyidina Umar, ayo bapak di belakang gunung anu, di belakang batu anu, bapak akan bingung jemaah. Apa bisa jemaah ini mau ke Makalaya? Nah, ternyata Sayyidina Umar mengomando pasukan dari jarak jauh. Yang mengalahi, yang berperang jauh di benua mana? Sayyidina Umar ada di kota Madinah, tapi mengomandonya dari jarak jauh. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak menampakkan karomatnya ketika lagi hidup. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berucap seperti ini. Ma an'amaka ya tayr ta'kul wa tashrab wa laysa 'indaka hisab. Ya laitani kuntu mithlak. Kata Sayyidina Umar. Ma an'amaka ya tayr, alangkah nikmatnya engkau ini wahai burung. Ya Sayyidina Umar, burung nyaman ni ikam ni lah. Hidup nak kayak ikam ni nyaman benar burungnya. Ta'kul, ikam makan, wa tashrab, ikam minum, wa laisa 'alaika hisab. Tidak ada atas engkau ini hisab dari Allah. Ya laitani kuntu mithla. Aduhai, jadinya aku kayak ikam ni. Kita pahami ucapan Sayyidina Umar. Apa ucapan Sayyidina Umar tersebut? Sayyidina Umar mengajak kita merenung bahwa kita jadi manusia ini hidup di dunia tidak dengan sekehendak kita. Tapi kita hidup di dunia, setelah kita melakukan macam-macam, ternyata karena kita masuk ke alam barzakh sudah dimintai pertanggungjawaban macam-macam. Belum lagi di akhirat, belum lagi ditimbang, dihisab bujur-bujur, belum lagi. Hanya dalam kubur sudah macam-macam pertanggungjawabannya. Ada hisab, ada perhitungan dari Allah kepada kita. Beda dengan burung. Burung ini hendak kemana kebetulan ada dengan Allah Taala menyariki. Burung nampak ada dimakannya. Mematok rambutan orang, matok langsat orang, mematok bagi orang, ada lah hisabnya. Ya, burung ada bagal bang. Ngarannya mukallaf, orang yang kena hukum itu kan syaratnya dua, akil, baligh, bagal sampai umur. Itu kan kena hukum taklif. Namanya mukallaf tuh gitu, karena hukum taklif. Sembahyang difardukan walinya, Ramadan puasa difardukan walinya, zakat fitrah, zakat yang lain-lain, haji umroh jika mampu. Ada sesuatu yang difardukan oleh Allah jika sudah mukallaf, akil, balik. Masalahnya burung kan terbaga. Balik akan dari burung. Aku udah burung tuh balik pun katanya. Tahu. Nah ini burung tuh nyaman berbuat sekehendaknya, hisabnya ada. Makan kainnya, minum kah, apakah digawinya, hisabnya ada bagi burung. Maka untung benar di Sayyidina Umar jadinya aku ini nak kayak burung. Aku ini hendak burung kayak ikan. Aku mati ramai. Kadang lagi takunan macam-macam dari Allah Taala. Kadang lagi hisab. Sekelas Sayyidina Umar memikirkan itu, ma'asyiral muslimin. Sekelas Sayyidina Umar, sahabat yang nyata-nyata dijamin oleh Nabi masuk surga, memikirkan hisab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayuhan muslimun, tidakkah kita memikirkan hal ini? Hari ini kita makan nyaman-nyaman, makan bencong-bencong. Adalah kita memikirkan usia aku dihisab tentang makanan ini apa? Nah maka dari itu kita hendak maringani beban, bahkan disebut bisa jadi kada berhisab, maka makan kita harus berjamaah. Makan berjamaah insya Allah kada dihisab. Makanya makan itu jangan sorangan. Ini bila makan nyorangan aja gawian mengulo dan berbagi. Ayo makan berjamaah. Dua lagi bini bebay makan, lawan anak-anak bebay. Itu berjamaah, makan berjamaah insya Allah. Ibarat pun dihisab kira-kira ringan aja hisabnya. Karena berkat berjamaah makannya. Makan berjamaah itu
sunnah sambil kepanggilan. Bukan berenai, bukan dalam kitab 24 jam bersama Nabi. Itu di antara adab kita makan. Ketika kita makan berjamaah, sunnah dianjurkan sambil ngobrol bersama teman-teman. Jadi makanan tuh ambil kepanggilan. Apa sehat aja kakak? Sehat kawan. Ya Pak, anak-anak ya Pak bujangan sudah WNL, alhamdulillah orang sudah WNL, alhamdulillah orang mana teh pacar menjadi bininya. Apa kamu panggilan kayak itu tuh bagus gitu. Jangan makanan berkawanan berenai. Dia membisu ada di sunnah. Nambah dia tuh makan sorangan. Kamu makan sorangan harumbu itu. Ayo coba kita pikirkan masyarakat muslimin. Makan bisa dihisab oleh Allah, makanan kita, minuman kita dihisab oleh Allah. Harta kita apalagi hisabnya berat lagi. Nang dicek oleh Allah masalah harta pasti dua. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ikam dapat ini harta? Kemana ikam menggunakan ini harta? Salah jawaban sebutin aja selesai kita. Makanya jangan bangga kita banyak visi harta. Jangan bangga hidup jadi orang kaya, hisabnya bonol. Sahabat Nabi yang nyata-nyata dijamin masuk surga, siapa yang paling berdahuluan? Pandu dia masuk surga. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Karena suge pandu dia di kalangan sahabat masuk surga. Sahabat tuh ya, pandu dia. Kira-kira mengkita apa gimana dengannya? Aku berwek dapat pawatan di masuk surga asal tak buat nyaman muha bapak ini. Karena di sana mengoy nangis dalam masuk surga. Jangan-jangan aku ditakan neraka. Nah, ayo orang berlomba-lomba ada balak asal masuk surga kayaknya di sana. Tapi karena harta kita sih banyakkan, pemeriksaannya tuh ketat. Nah maka dari itu, harta kita nih kadang-kadang hisabnya terlalu berat, banyaki harta kita itu diarahkan ke jalan Allah. Banyaki, ya ada majelis kekurangan dana, keluarkan duit. Ada masjid kekurangan dana, keluarkan duit kita. Ada musalla kekurangan dana, keluarkan duit kita. Apabila lagi nama nyumbang, kampung hidup, pian sudah dikubur lah, hanya nama menyumbang. Sudah berbuat dalam kubur, hanya nama menyumbang. Aku hendak menyumbang datang ke pakai pocong begitu. Boleh ibu, guru wena ada menyumbang majelis pian. Bah di guru, gila. Kan tahu dan tentangnya kan. Kadang awal lagi dia hendak menyumbang sudah mati. Makanya ada di dalam surah Al-Munafiqun itu kan yang disebut laula akhartani ila ajalin qarib, jangannya ditunda pak satu barang fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami ini hendak bersedekah. Nah, penyesalan di antara penyesalan yang paling disesalkan orang yang sudah mati lagi hidup kada sawat menggunakan hartanya ke jalan yang benar. Itu paling menyesal. Pas sudah mati kena hanya sadar dalam kubur. Ma, tabunganku berapa miliar. Jangan aku sedekahkan bahari nyaman nama aku sini. Sayo, kita bajel buat tanah dokter. Nah nyaman siapa? Ahli waris. Iya, mending tinggal ahli waris baik-baik. Usia bundat berarti. Tinggal anak buah bundat, saya kong manjinit, saya kong mabuk, saya kong atau cuma jablay. Karena warasnya bisa anak buah, mau tidak mindalik. Ini nanti tinggal di harta, ada bacang nyaman, sholat. Jauh hendak dapat nikmat malah bisa jadi harta itu jadi bala ke seseorang. Nah makanya kamu hidup gunakan harta itu untuk jalan kebaikan supaya kayaknya hisabnya ringan di hari kiamat. Itu paham gak, Bo? Jangan tapi dikapit-kapit duit itu dikatiak. Artinya terlalu pisit mengikuti kayak itu. Nah belajar kita tuh hidup basic prinsip tiada hari tanpa sedekah dan yakin dengan sedekah Allah akan datangkan rezeki dari segala arah. Yakin dia? Kada pernah terdengar sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah. Tidak ada. Wali si anu itu pun hidupnya miskinnya, rajinnya bersedekah.
Orang wali itu bukan hidupnya miskin, tapi karena mereka memilih untuk miskin. Paham lebih ya? Mereka tuh memilih. Andai mereka anak sugih, gunung sebijian bisa disulap jadi emas. Itu orang wali. Jadi Sayyidil Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus, Batu Pahat, Malaysia. Apakah hidupnya kekurangan duit? Ada. Setiap hari yang datang ke rumahnya tamu-tamu orang Bedahi beredar. Nah, Bedahi. Karena Bedahi siapa? Seponggok lah. Seponggok di Bedahi. Maksudnya yang datang Bedahi siapa? Pejabat-pejabat, orang-orang sugih, Perdana Menteri Malaysia datang ke situ. Rumah Sidin buruk. Bila ada hujan kadang-kadang bocor, miris atapnya. Apakah Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus secara mampu sugih? Mampu. Tapi beliau yang memilih jalan untuk hidup sederhana. Dasar Sidin kadang tak sugih. Andai Sidin tak sugih, apa susahnya? Perdana Menteri, nih rumahku disulapakan jadi istana. Selesai. Karena Perdana Menteri bertawar. Rumah pian ini nah kabere hapakan kayak apa aja pian hendak ada di sini. Biarkan rumahku ini seburuk-buruknya, walaupun buruk macam ini, Rasulullah tiap hari datang ke sini. Itu orang wali. Jadi orang wali itu miskin bukan berarti kata kawa sugih. Dasar Sidin memilih miskin. Beda lawan kita. Kita disusah, diserbi. Ya gitu bang. Karena ada pilihan, karena ada pilihan. Kan sarap artinya di apa ya bahasa atau diikut layak, dibuang sayang. Istilahnya kayak itulah. Paksa menjalani, kan ada pilihan. Kalau orang wali boleh memilih, macam itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah kata kawa sugih? Ada. Kunci dunia, kunci alam semesta, bahkan kunci surga ada di tangan Nabi Muhammad. Apa kekurangan Nabi Muhammad? Kan ada. Berataan ada di tangan Rasulullah. Tapi kenapa Nabi memilih hidup sederhana? Nabi memang hendak kayak itu. Nabi kadang tak sugih. Dan hikmahnya Nabi kada sugih, nang miskin itu nyaman bapak. Coba bayangkan, andai kan Nabi kita tuh sugih. Andai, ini pakai akal-akalan aja. Nanti rumah orang sugih biasanya pagarnya aja tinggi. Bertiga berdiri kada sampai jengkau. Belum lagi di atas pakai papaci pulang. Di atas beranda. Di halaman satpam 3. Macam-macam masuk pulang dicek itu dan ini. Ayo bisa kita bayangkan andai Nabi rumah Sidin kayak itu, kira-kira sahabat-sahabat yang miskin nyamankah kepada Rasulullah? Pasti kada nyaman. Karena rasa kayak apa gitu orang miskin malah orang sugih. Tapi itulah rahmatnya baginda Nabi SAW. Beliau memilih hidup sederhana sekira nyaman berbaur dengan fuqara wal masakin. Mun Nabi itu hidup sederhana, nang sugih kata asaan kepada Nabi. Ya Abdurrahman bin Auf nyaman memaraki Rasulullah. Utsman bin Affan nyaman memaraki Rasulullah. Kada asaan. Nah, coba Nabi sugih sekelas Umar kada buruan bapak. Sekelas sahabat makin nyai. Sahabat pakaian dia bergantian mun bini hendak sembahyang saking susahnya. Tapi kan kemudian sahabat jadi orang sugih, tapi sugihnya lupa. Udah dipadahi oleh Nabi sahabat, ikam dia kada sugih. Kami dia sugih layau. Nah dipadahi Nabi dan itu sahabat tatap mengancam. Ya Rasulullah, ini ulun ini kan wah ini nah kadang-kadang terlambat datang ke masjid. Kadang-kadang bisa ada turun ke jemaah. Lantaran kami ini pakaian bergantian dua lagi bini untuk sembahyang. Nabi mau maklumi itu. Musalabah ibarat pun kada turun. Nabi mau maklumi. Karena pakaiannya berganti dua lagi bini. Tetap sahabat mengemis ya Rasulullah, doakan supaya sugih. Kada kau aja Nabi kamu kada tahan sugih. Kini kamu layak kada lokong. Jadi istilahnya tuh nah bahasanya tuh dasar mulai bahari nang janji manis tuh pepandir mulai bahari ya. Kayak Nabi sudah kenyataannya berbeda tuh. Pas lagi hendak aja pandir tuh manis pada madu. Lagi hendak. Kayak Nabi sudah jadi nang semanis madu tadi berubah menjadi pahitnya empedu. Ada saya kongres mereka. Aja Nabi doakan salah baik kamu hendak kamu sugih. Didoakan diberi kambing bini seko.
Sekali kambing bini dikawinakan kambing laki, bu anak, bergunung-gunung kambing sahabat ya. Sembahyang berjamaah dan kita lihat lagi, jangan nanti sore Jumat aja hilang. Sampai dituntut diambil zakatnya, kan 40 kambing seko zakatnya. Ditarik, hendak diambil zakatnya. Salabah karena mau lapah di salabah maharago. Datang-datang nak ambil orang, aku lapah. Nah dia lapanya Nabi. Udah sampai pada layau. Orang ini udah sugih layau, bila miskin udah ike. Nah, ayo, sekalinya Sa'labah memang terus-terusan lali, layau, melenceng jalannya dari jalur Nabi Muhammad SAW. Celaka akhirnya, karena Sa'labah ini melenceng dari jalur Nabi. Isi harta yang banyak tapi melupakan kepada Allah. Lihat, pandirnya lagi awal manis kada. Umur bulan sugih. Nyaman juga kayak nama gini macam-macam. Dan itu sampai hari ini banyak minta-minta Sa'labah. Nah, datang Tuan Guru, datang Habib, Sa'labah 2. Sa'labah periode terbaru. Datang Guru, ulun di banyak hutang Guru we. Di situ sini terhutang Guru we. Hidup susah Guru we. Di kampung bisa berarti urang dari pengamalan saya kira lakas sugih. Guru kan bila sugih kena apa nah. Pokoknya guru menduitnya mencapai seini sebulan ulun 10% jamin ke majelis pian. Oke, guru doakan. Guru ya pengambulan doa. Nah, jadilah aku mau tagih kamu duit nah 50 juta ulah sarang burung. Insya Allah sarang burung itu kuprediksi sebulan paling dikit isinya 10 kilo. Gurunya nih misalnya nih dapat firasat yang kuat, ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Tuan gurunya Masya Allah benar firasatnya kuat. Ulah sarang burung, andakannya di situ, lawaknya hadap ke situ, Insya Allah sebulan 10 kilo. Sekilonya 10 juta. Berarti sebulan 100 juta. 10% janji pasti muncul ke majelis sebulan. Tak jadi sarang burung. 10 juta isinya dijual 100 juta bayari hutang buat tuan guru 50 juta lunas sudah hutang 50 sudah ada ingatlah di guru panggil semalam dapat 10%. Insya Allah guru mulai bulan Juli ulun kunjungi kada 10% lagi 20 ulun kunjungi sekali bulan Juli harga sarang naik jadi 12 kilo 10 juta memanen 120 juta 20% dari 120 juta berapa? 12 juta iyalah 12 juta 10% itu berarti 24 juta 24 juta munjuk kilauan tuan guru hadam kada datang di telepon nih sudah kapan men apa-apa alasan panci lah tumbus rincing lah miris udah mulai berduit saya udah janji awal kayak apa ternyata janji tersebut dilupakannya. Nah inilah yang jadi pita malah manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Manis pandir madu kalah. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Manis menghayalkan sebulan 24 juta masuk, sebulan 24 juta rawas saja berkirot dari lagi. Kenapa? Mulai ingkar janji gara-gara dunia. Kada sadarkah hisapnya gonol di hari kiamat? Makin banyak yang berisi harta, makin banyak hisapnya di hari kiamat. Makanya ayo gunakan harta kita untuk ke jalan yang benar. Untuk masjid kah, mushola kah, majlis kah, pondok kah, bantu fakir kah, bantu janda kah, anak yatim kah, dan lain-lain sebagainya. Janda tuh garis bawahi nang ikhlasnya maksudnya. Al-Limun kada ikhlas tuh iya itu. Artinya ada udang di balik papan. Kenapa kalau memberi janda gitu teruslah aja. Maka janda sebelahnya ada aja. Ada janda
tadi. Ayo janda semakin di depan. Nah, ayo sama-sama kita gunakan harta kita untuk jalan kebaikan. Ini masih ada sisa barang. Ulun berharap mudahan ada di antara kita nang awak menggibiakan manukariakan begini duitnya diujuk ke majelis. Ulun kada tapi hendak panjang lebar, bilanya hendak angkat tangan aja gitu. Tapi lakian, tapi binian, tapi apa gitu. Itu ada modalnya tulisannya. Ini tapi ini berapa modal disebutnya? Namanya bulan halus, bukesnya berapa? 40.000 modalnya. Angkat tangan, hendak menghujungi. Itu cerita adalah apa? Modalnya 40.000, jangan menghujungi 41.000 lah. Itu mana dia menjual? 41.000 boleh ya saja menghujungi deh. Ya Allah, apa kasar ibu masuk surga? Pian parkiran di mall aja berapa? Ini besar ibu, mudi-mudi lah. Ayo bu, ini ada 4, 7, 8. Ada 8. Angkat tangan yang hendak menghujungi. Atau kita patok harganya 100 yang hendak angkat tangan. 1. Ada lagi? Bu, saya pakai. 2 sudah. Angkat tangan lagi bu, ada bu. Tapirnya macam-macam warna. Semuanya. Udah ujung sini. Jadi berapa? Ini foto benar-benar lah. Fotonya sama aja udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di foto ada 9 buting. Fotonya sama, ini berdasarkan kurangnya begitu dia juga. Nah, siapa yang hendak menghargai ini foto angkat tangan? Kita patok berapa yuk harganya yuk? Berapa yuk? 50 sanggup kok? Angkat tangan, sanggup menghargai 50? Murah loh 50. Ada? Tidak? Ada di saya kredit ya kemarin. Ada kok 50 kok? Ada? Tidak? Jadi Belanda apa? Sudah? Tapi apalagi? Itu namanya bungkus tuh. Harusnya nah deh sejadah nah anda harga berapa? Nah yang pelipat ini 10 tangan bawah. Ada harga berapa? Ada harga berapa? Halo, ingat kan? Ada harga berapa? Ini harga 100. Betul. Tapi binian ada 3, tapi lakian ada berapa? 2 kan? 3 kan? Tapi lakian ada 2, 6 bungkus itu. Siapa hendak menghubungi? Tapi binian modalnya 55, tapi lakian 70. Siapa hendak menghubungi angkat tangan? Nah, itu. Yang ini kotak nah. Tadi yang apa? Nah itu di tangan beliau itu 70 modalnya lakian, 55 modalnya binian. Nah namun ujungnya angkat tangan. Ada lah. Modalnya berubah. Modalnya udah naik lagi. Izin haji berapa?
100 kayaknya. Ya terserah ya. 100 gak apa-apa. Asal aja mau dunia kan. Oh, tapi apa kok? Tapi rakyat. Ada sebutin lagi. Enggak. Ayo balik pagi ya. Oh iya. Ini kebok. Ini kan? Apanya? Balik pagi pulang. Yang ini berpemodalnya. Itu hadiah juga sih. Oh, orang aja. Oh iya sudah, kata mereka aja untuk saya baginya. Ini pulang. Tapi binian ada 4, ada 4. Tapi binian, tapi kurung ada 4. Siapa hendak menghubungi silakan, modalnya 55. Tapi binian kok ada apa? Tapi binian tuh ada 4. Nih selendang di tangan ulun, Anda harga berapa? 200. Ada lebih? 300. Ada lebih? 1 kali? 2 kali? Perkataan terakhir 300. 3,5. 400. 500.000. Ada lebih? 600.000. Apa kan 500? 600.000. Ada lebih? 700.000. 700.000 ada lebih? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ada lebih? 1 kali 1 juta? 2 kali? 1 juta 200. 1 juta 200. 1 juta 200. 1 juta 300. 1 juta 300 ada lebih? 1 juta 300 ada lebih? 1 juta 400. 16. 1 juta 600. Ya, 1 juta 600 ada lebih? Puyak juga. 1 juta 600. 1 kali, 2 kali, peringatan terakhir, kirim aja barangnya. Insyaallah. 1.600.000 sebelah kiri, sebelah kanan. Langsung beli 2. 1.600.000 sebelah kiri. Sahih. Jadi bismillah, sebelah kanan berapa? Nyambung kah? Rubutin lah. Berapa? 2. Ya dah, ambil dulu 2 sini. Maju biar dulu 2. Saya 16, saya 2. Doakan dulu ya pengantin. Pengantin dulu ya.
Nah, sisanya urusan penelitiannya belum disambung lagi. 1, 2, 3, 4 tapi pilihan 3 ke 4 ada sejenak saya tadi dia berpikir lagi. Mungkin sini Dr. sampaikan untuk minta rela apabila salah ada khilaf mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, bebas rezeki halal, kabul aja, hidup selamat dunia akhirat, hidup berkah, hidup beriman, meninggal membuat iman, amin ya rabbal alamin. Demikian Dr. sampaikan. Assalamualaikum